Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulidiah dengan NPM 20106312200034 dari kelas 4B Program Studi Gizi Universitas Singaperbangsa Karawang. Di sini, saya akan sedikit memaparkan terkait gizi seimbang pada ibu hamil. Terkait gizi seimbang pada ibu hamil, jadi ibu hamil harus mengonsumsi makanan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan gizi pada dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada janinnya. Maka dari itu, terpenuhinya gizi seimbang pada ibu hamil itu sangat penting loh, karena memiliki beberapa manfaat. Lalu apa saja sih manfaat gizi seimbang bagi ibu hamil? Yuk kita simak bersama. Manfaat gizi seimbang pada ibu hamil, yang pertama, terpenuhinya kebutuhan gizi ibu dan janin. Yang kedua, tercapainya status gizi normal pada ibu hamil. Yang ketiga, terbentuknya jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan gizi selama kehamilan. Dan yang terakhir, kelima, memperoleh energi yang cukup bagi ibu hamil. Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan dengan kandungan zat gizi yang berbeda-beda. Pada trimester pertama, saat kehamilan berusia 1-3 bulan merupakan masa penyesuaian tubuh ibu terhadap awal kehamilan, di mana ibu hamil mengalami mual, muntah-muntah, dan tidak berselera makan, sehingga asupan makannya perlu diatur dengan memberikan makanan dalam bentuk kering, porsi kecil, dan frekuensi pemberian yang sering. Memasuki trimester kedua, saat kehamilan berusia 4-6 bulan atau 14-27 minggu, janin mulai tumbuh besar dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kualitas gizi untuk cadangan sebagai bahan pembentuk ASI saat menyusui nanti. Selanjutnya, pada trimester ketiga, saat usia kehamilan 7-9 bulan atau 28-42 minggu, ibu hamil membutuhkan vitamin dan mineral untuk mendukung pesatnya pertumbuhan janin dan pembentukan otak. Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu. Jadi, ada beberapa zat gizi yang diperlukan untuk ibu hamil. Yang pertama ada asam folat yang bisa didapatkan dari sayuran berdaun hijau, tempe, serealia atau kacang-kacangan. Yang kedua, asam lemak tak jenuh yang bisa didapatkan dari ikan laut. Yang ketiga, ada vitamin B12 yang bisa didapatkan dari hasil ternak dan produk olahannya seperti telur, daging, keju, dan susu, serta produk olahan kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Yang keempat, vitamin B yang bisa didapatkan dari ikan salmon dan susu. Yang kelima, vitamin B6 yang bisa didapatkan dari kacang-kacangan, hati, dan gandum. Yang keenam, vitamin A yang bisa didapatkan dari daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Selanjutnya yang ketujuh ada kalsium yang bisa didapatkan dari yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Yang kedelapan, zat besi yang bisa didapatkan dari kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Yang kesembilan ada serat yang bisa didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Yang kesepuluh vitamin C yang bisa didapatkan dari kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, dan tomat. Yang ke-11 ada seng atau zinc yang bisa didapatkan dari kacang-kacangan, hati sapi, daging sapi, dan telur. Dan yang terakhir 12 ada iodium yang bisa didapatkan dari garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Ada beberapa makanan atau minuman yang harus dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari masakan yang kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya bagi janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat karena mengandung kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi minuman soft drink. Yang terakhir, ada dampak tidak terpenuhinya gizi seimbang pada ibu hamil, yang tentunya berdampak pada ibu hamil dan pada janin.
pada ibu hamil dapat menyebabkan anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan dapat menyebabkan penyakit infeksi. Sedangkan pada janin dapat menimbulkan keguguran, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, dan bayi lahir dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, itu dia penjelasan terkait gizi seimbang bagi ibu hamil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.